Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang bilang, rumah tangga yang langgeng itu kuncinya di cinta. Memang benar, tapi kalau dipikir-pikir lagi, cinta aja nggak cukup. Soalnya cinta itu bisa luntur kalau nggak dirawat. Nah, salah satu pupuk terampuh biar cinta suami istri tetap subur adalah komunikasi. Sayangnya, kata komunikasi ini sering disepelekan. Banyak pasangan mikir, kami udah sering ngobrol kok. Padahal ngobrol tentang harga cabai di pasar atau drama sinetron itu beda jauh sama komunikasi yang bikin hati makin lengket. Kalau nggak percaya, coba deh ingat-ingat. Pernah nggak kalian berdua ribut hanya gara-gara hal sepele? Misalnya suami telat pulang, istri langsung cemberut. Atau istri pengen ditemenin cerita, suami malah sibuk scroll HP. Dari situ biasanya berawal jurang kecil yang kalau dibiarkan bisa jadi nganga. Nah, inilah kenapa komunikasi itu kunci emas buat bikin rumah tangga mesra dan hangat tiap hari. 1. Dengarkan dengan hati, bukan sekadar telinga. Salah satu kesalahan terbesar pasangan adalah pura-pura mendengar. Istri lagi cerita panjang lebar tentang hari-harinya. Suami malah jawab, iya, oh gitu. Sambil mata tetap ke layar HP. Padahal, buat istri, didengarkan itu sama artinya dihargai. Gak perlu kasih solusi ribet, cukup kasih perhatian penuh. Tatap matanya, tunjukkan ekspresi kalau kamu peduli. Komunikasi bukan cuma tentang bicara, tapi juga seni mendengarkan. Kalau mendengar aja setengah hati, jangan heran kalau pasangan merasa jauh. 2. Bicara dengan bahasa yang lembut. Kadang masalah rumah tangga bukan karena isi omongan, tapi nada bicaranya. Contoh, istri bilang, "Kamu gak pernah bantu aku di rumah," dengan nada tinggi. Hasilnya, suami langsung defensif. Coba kalau diubah, "Sayang, aku seneng banget kalau kamu bisa bantu aku bersihin rumah, biar aku gak terlalu capek." Hasilnya lebih adem, kan? Komunikasi yang baik itu soal cara menyampaikan. Kata-kata keras bikin luka, tapi kata lembut bisa bikin pasangan luluh. 3. Jangan asal asumsi. Banyak konflik rumah tangga muncul karena asumsi. Istri mikir suami cuek, padahal suami capek kerja. Suami mikir istri marah, padahal cuma lelah urus anak. Solusinya, tanyakan langsung. Jangan berasumsi, jangan nebak-nebak. Lebih baik konfirmasi dengan kalimat sederhana. "Kamu lagi capek ya?" Atau, "Aku merasa kamu agak beda hari ini, ada yang kamu pikirin?" Dengan cara ini, masalah bisa cepat ketahuan sebelum jadi bom waktu. 4. Ekspresikan perasaan, jangan dipendam. Ada pasangan yang tipe pendiam. Kalau marah, diam aja. Kalau kecewa, disimpan sendiri. Lama-lama, isi hati kayak botol minuman bersoda yang dikocok terus. Begitu meledak, wah bisa hancur semua. Padahal, komunikasi yang sehat adalah berani bilang perasaan. Misalnya, "Aku kecewa kamu lupa ulang tahunku." Atau, "Aku sedih kalau kamu lebih sibuk sama HP daripada ngobrol sama aku." Dengan jujur, pasangan jadi tahu apa yang dirasakan. Jangan sampai pasangan harus jadi cenayang yang menebak-nebak isi hati kita. 5. Luangkan waktu berkualitas. Gak selalu butuh topik serius. Kadang ngobrol ringan sambil minum teh sore atau sebelum tidur bisa jadi perekat hati. Yang penting ada waktu berkualitas tanpa gangguan gadget. Coba biasakan 15 menit aja tiap malam untuk cerita hal sederhana. Bisa soal mimpi, harapan, atau bahkan kenangan lucu masa lalu. Percaya deh, kebiasaan kecil ini bisa bikin hubungan terasa hangat terus. 6. Beri pujian dan ucapan terima kasih. Bukan cuma soal kritik atau curhat masalah, tapi juga apresiasi. Katakan, "Makasih ya udah masakin makan enak." Atau, "Kamu keren banget bisa bersihin pekerjaan seberat itu." Pujian kecil kayak gini efeknya luar biasa. Pasangan jadi merasa dihargai, dan otomatis makin semangat untuk saling memberi yang terbaik. 7. Jangan lupa humor. Rumah tangga tanpa tawa itu kering. Kadang kita terlalu serius menghadapi hidup sampai lupa bercanda sama pasangan. Padahal, humor bisa mencairkan suasana dan bikin komunikasi lebih menyenangkan.
Bercanda nggak harus gombal lebay. Cukup dengan candaan ringan atau mengingat momen lucu bersama. Tawa bersama itu salah satu bentuk komunikasi emosional yang bikin hati semakin dekat. Rumah tangga ibarat rumah yang setiap hari dihuni dua orang dengan karakter berbeda. Kalau nggak ada komunikasi, rumah itu bakal penuh miskom dan konflik. Tapi kalau ada komunikasi yang hangat, lembut, dan jujur, rumah itu bakal jadi tempat paling nyaman di dunia. Kunci kebahagiaan istri bukan hanya uang atau barang mewah, tapi perasaan dihargai. Kunci kebahagiaan suami juga bukan cuma layanan, tapi rasa dimengerti. Dan semua itu bisa terwujud lewat komunikasi yang sehat tiap hari. Jadi, jangan salah, kalau pengen rumah tangga mesra dan hangat, kuncinya ada di mulut, telinga, hati, dan keberanian kita untuk terbuka satu sama lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.